Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Putri Priyana dari jurusan Entrepreneurship Business Creation BINUS Malang. Saya akan menjelaskan tentang model bisnis dari makanan ringan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC adalah salah satu alat strategi yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah model bisnis dan menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Lalu peran saya terhadap bisnis ini adalah saya adalah owner dari Melva Snack dari tahun 2019 sampai 2021. Mengapa saya tertarik dengan bisnis camilan? Yang pertama, tidak perlu modal yang banyak. Lalu pemasaran mudah karena sudah banyak orang yang mengenal camilan pedas. Produksi mudah karena bisnis ini bersifat rebaking. Dan yang terakhir, di Kota Malang banyak sekali anak muda pecinta pedas. Nah, untuk bentuk BMC sendiri kurang lebih seperti ini. Nah, yang pertama, dari ke-9 blok itu yang pertama adalah key partner. Key partner ada aliansi strategi antara non-pesaing, kemitraan strategi antar pesaing, usaha patungan untuk mengembangkan bisnis baru, dan hubungan antara pembeli dengan pepasok untuk menjamin pasokan yang didapat. Nah, key partner dari bisnis saya itu ada apa aja? Yang pertama, pabrik snack yang menjadi pemasok bahan baku utama kami. Lalu ada penjual kemasan plastik yang akan menjadi kemasan produk kami. Dan yang terakhir adalah percetakan yang digunakan untuk mencetak stiker pada kemasan kami. Lalu ada key activities. Key activities adalah kegiatan yang dapat menyampaikan atau menambah nilai pada produk. Nah, untuk key activities pada bisnis saya sendiri terdapat 3. Yang pertama memberikan sampel produk. Misal terdapat konsumen yang penasaran dengan rasa produk kami akan memberikan sampel kepada mereka. Lalu yang kedua ada open stand event. Kita akan membuka stand pada event-event tertentu. Lalu yang terakhir ada memberikan tawaran menjadi reseller. Kenapa? Karena kami ingin bisnis kami itu mudah ditemukan di mana-mana. Untuk itu kita membuka open reseller terutama untuk reseller dari luar kota. Lalu yang ketiga ada key research, adalah aset yang dibutuhkan untuk menawarkan dan menyampaikan value proposition. Elemen ini dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu fisik, intelektual, manusia, dan finansial. Nah, untuk key research dari bisnis saya sendiri itu sama. Yang pertama ada physical research, lalu ada intellectual research, human resource, dan financial research. Lalu ada value proposition. Value proposition adalah pemecahan masalah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan sebuah nilai penawaran. Untuk value proposition dari bisnis saya sendiri, yang pertama, memiliki rasa yang khas daripada produk yang lain. Jadi, produk kami memiliki cita rasa yang khas, nggak hanya rasa pedas dan asin seperti kebanyakan camilan lainnya, namun kita menambahkan bumbu rahasia ke dalamnya. Lalu memiliki berbagai jenis kemasan. Karena camilan adalah produk yang universal, bisa dikonsumsi oleh siapa saja, kita memiliki beberapa jenis kemasan tergantung dengan target market kami. Misal seperti
anak kecil zaman sekarang banyak yang suka pedas kan. Nah, untuk itu kami membuat kemasan itu kecil, di plastik kecil seperti itu. Kenapa? Karena kalau kecil itu sesuai dengan porsi mereka, lalu harganya juga sesuai dengan kantong mereka. Lalu ada kemasan yang besar untuk family pack, itu biasa kita jual di supermarket, kalau nggak di toko swalayan yang besar seperti itu, biasanya dibeli oleh orang dewasa. Lalu harga yang terjangkau. Lalu ada mudah ditemukan baik di toko-toko kecil maupun online marketplace. Kami memasarkan produk itu tidak hanya lewat online, kami juga menitipkan produk lewat toko-toko di pinggir-pinggir jalan, lalu ada swalayan, seperti itu. Kenapa? Agar produk kita itu gampang didapat oleh konsumen gitu, biar konsumen itu mudah untuk mencari produk kita gitu, nggak hanya di online shop aja gitu. Lalu ada customer relationship. Customer relationship adalah hubungan dengan customer. Nah, hubungan dengan customer ini maksudnya apa? Nah, kita sebagai penjual tentunya harus membangun suatu hubungan yang baik dengan customer. Kenapa? Karena ketika kita memberikan kenyamanan kepada customer, nanti customer akan merasa nyaman dengan kita dan akhirnya itu akan bisa membuat mereka merasa dilayani, merasa nyaman dengan kita kan. Terus juga kalau misalnya kita untuk customer relationship dari bisnis saya adalah yang pertama dari mulut ke mulut. Jadi ketika salah satu customer mencoba snack kami, mereka tentunya akan berkomentar ya, baik itu buruk maupun bagus gitu. Misal habis makan ini ternyata enak loh, bilang dari mulut ke mulut gitu, lagi makan sama saudara, oh ini enak loh gitu. Oh iya gitu. Ya itu kurang lebih dari mulut ke mulut seperti itu. Lalu ada offline store. Nah, seperti yang sebelumnya saya bilang, kenapa kami menitipkan snack kami di offline store juga, karena kami ingin menjadi dekat dengan pelanggan dan agar produk kami itu dapat ditemukan dan dilihat di mana-mana seperti itu. Lalu ada online marketplace. Online marketplace itu kami gunakan untuk menjangkau customer yang berada di luar Kota Malang. Lalu ada sosial media. Sosial media sebagai perantara dari kami kepada konsumen. Lalu ada channel, yaitu value proposition-nya disampaikan ke customer melalui komunikasi, distribusi, atau saluran penjualan. Untuk channel dari bisnis saya sendiri, yang pertama adalah toko-toko yang terdapat di pinggir jalan, lalu ada toko besar atau toko grosir untuk menempatkan produk kami, lalu ada swalayan, kantin-kantin sekolah seperti SD, SMP, SMA, kantin kampus, dan juga online marketplace. Lalu ada customer segment, yaitu mengelompokkan konsumen dalam beberapa kategori sesuai dengan produk kita gitu. Untuk bisnis saya sendiri, customer segmentnya adalah anak-anak di atas 10 tahun. Kenapa? Karena bagi anak-anak di atas umur 10 tahun itu sudah aman untuk mengkonsumsi makanan pedas. Lalu ada remaja yang banyak sekali suka makanan pedas, terus ada orang dewasa juga tentunya yang suka makanan pedas. Lalu ada cost structure, adalah segala pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan usaha.
Nah, pengeluaran dalam bisnis saya itu contohnya itu kayak production cost, yaitu pengeluaran produksi seperti pembelian bahan baku, lalu ada pembelian untuk kemasan, terus ada biaya gaji untuk karyawan, lalu ada operation cost, lalu ada promotion cost. Itu biasanya digunakan untuk mempromosikan produk melalui online marketplace dengan cara advertising, jadi memasang iklan, lalu endorsement, lalu ada packaging cost. Packaging cost itu untuk kemasan, kemasan apa aja, selain plastik. Kami juga ada bubble wrap dan box khusus untuk penjualan melalui online marketplace. Lalu ada transportation cost. Transportation cost ini contohnya seperti saat kami membeli bahan baku dari pabrik menuju tempat produksi, itu membutuhkan biaya transportasi, yaitu bensin. Lalu ada revenue stream, adalah jenis pendapatan yang dihasilkan dari proposisi nilai yang ditawarkan dengan sukses ke customer. Nah, keuntungan yang saya dapat itu apa aja, seperti keuntungan penjualan produk, lalu ada reseller program. Reseller program itu sangat menguntungkan bagi kita. Kenapa? Karena para reseller itu juga membantu kami dalam mendistribusikan produk. Lalu ada dropshipper program, kurang lebih sama dengan reseller, cuma bedanya untuk dropshipper biasanya mereka membeli beberapa produk dari kami, sejumlah produk, baru mereka nanti jual. Kalau reseller, itu kalau di bisnis kami, itu para reseller itu nggak harus punya modal, jadi cuma kita, kalau misal, jadi mereka masarin produk kita, terus mereka ada penjualan, nanti mereka langsung kontak ke kita kirim ke customer, tapi ngirimnya atas nama reseller tersebut. Seperti itu. Lalu ada pattern. Pattern ada unbounding business. Pattern saya ada unbounding business model. Nah, unbounding business model itu apa? Unbounding business model merupakan bisnis model yang mengutamakan hubungan dengan konsumen atau customer relationship. Nah, kenapa kita memutuskan untuk memakai unbounding business model? Karena hubungan dengan konsumen untuk bisnis makanan itu sangat memberikan pengaruh yang besar gitu. Kenapa? Terutama misal pelayanan, lalu ada kualitas produk gitu. Nah, jika konsumen merasa nyaman dengan pelayanan dan produk kita yang berkualitas, maka konsumen akan memiliki rasa setia dengan produk kita gitu. Jadi karena kita memberikan pelayanan yang maksimal dan kualitas produk yang maksimal, mereka akan nyaman dengan produk dan perusahaan kita. Nah, seperti ini. Saya memilih bisnis model onboarding adalah karena bisnis model ini dapat memudahkan saya dalam memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen. Karena model bisnis ini sendiri mengutamakan customer relationship. Dengan memiliki hubungan baik dengan konsumen, maka konsumen akan loyal terhadap kami. Nah, karena kita mengedepankan hubungan dengan konsumen, maka kita akan mengerti gitu apa sih yang diinginkan sama dibutuhkan sama konsumen gitu. Misal untuk masukan, misal dengan rasanya kurang gini, kemasannya kurang bagus kayak gitu. Nah, dengan membangun customer relationship yang
bagus, kita bisa sering-sering interaksi dengan konsumen seperti itu untuk mengetahui apa yang dibutuhkan sama diinginkan konsumen. Nah, sekian video dari saya. Untuk pertanyaan atau kritik dan saran, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.